Teman-teman sekalian, ada yang mengatakan bahwasanya memiliki anak ketika belum kaya raya itu adalah kejahatan kepada anak. Jadi kata mereka, kalau pengen punya anak, nunggu kaya dulu. Kalau belum kaya, masih miskin, punya anak, maka itu kejahatan kepada anak. Karena ketika anaknya lahir, kondisi masih miskin, kemudian anaknya tidak bahagia. Apakah benar seperti itu? Jawabannya sama sekali tidak benar. Yang pertama, ini bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kita diperintahkan untuk memiliki anak, bahkan kalau bisa banyak gitu ya, kalau memang bisa. Kata Nabi SAW, "Tazawwaju al-walud al-walud, fa inni mukathirum bikumul umam." Menikahlah dengan istri yang penyayang dan bisa menghasilkan banyak anak. Artinya istri yang subur. Karena kata Nabi, aku bangga ketika umatku banyak. Nabi katakan, aku bangga ketika umat Islam banyak. Maka punya anak, ini Nabi perintahkan. Bahkan kalau bisa, yang banyak. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada anak bukan Anda. Bukan orang tua. Bukan siapa-siapa, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah nanti anak miskin atau dia kaya, apakah nanti dia punya harta atau tidak punya harta, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pasti dia punya rezeki. Walaupun orang tuanya miskin, walaupun orang tuanya nggak punya harta, dia pasti ada rezekinya. Sudah Allah tetapkan dengan kadarnya yang pas. Makanya ketika Allah membantah orang-orang yang suka membunuh anaknya karena takut miskin, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Karena kamilah, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kami juga yang memberikan rezeki kepada anak-anak kalian. Yang ngasih rezeki bukan Anda, bukan orang tua, bukan. Yang ngasih rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ini sebetulnya hanya soal mindset saja, pola pikir saja. Kalau seseorang itu mindsetnya akhirat, yang menjadi tujuan utamanya itu akhirat, yang menjadi ambisi terbesarnya itu akhirat, maka apapun yang terjadi di dunia ini enggak masalah. Yang penting dia bisa terus ngejar akhirat. Yang penting dia bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dalam kondisi kaya raya, apakah dalam kondisi miskin, yang penting bisa ibadah kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan kita hidup untuk mencari akhirat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun keadaan kita, mau miskin, nggak miskin, kalau mindset kita akhirat nggak masalah. Yang penting bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kita miskin atau tidak, punya anak nggak apa-apa. Anak kita ajak ibadah. Yang penting kita dan anak kita bisa beribadah, itulah tujuan yang ultimate, itulah tujuan sebenarnya. Apalagi dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Tafarragh li'ibadati." Habiskan waktu kalian untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan tutup, aku akan jauhkan kefakiranmu. Allah janji, siapa yang menghabiskan waktunya untuk cari akhirat, siapa yang menghabiskan waktunya untuk ibadah, ibadah menjadi tujuan utama dia di hidup ini, Allah akan berikan kekayaan hati dan Allah akan jauhkan dia dari kefakiran. Orang-orang soleh terdahulu sudah membuktikan bahwasanya walaupun mereka dalam kondisi miskin, bahkan nggak punya apa-apa, mereka tetap menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Makanya sering-sering baca kisah-kisah teladan orang soleh zaman dahulu, jangan sering-sering nonton dracin dan drakor.